Bayangin deh, kamu punya bodyguard pribadi, tapi bukan yang gagah atau keren kayak di drama Korea. Dia malah lugu, medok, dan suka salah paham. Tapi siapa sangka, justru dari keluguan itulah, kamu mulai ngerasa aman, nyaman, dan jatuh cinta. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Karena cerita ini bisa bikin kamu senyum, nangis, dan meleleh dalam satu waktu. Yuk, kita mulai ceritanya. Namaku Naya. Aku anak tunggal dari pengusaha sukses di Jakarta. Papa punya beberapa usaha besar, dari properti sampai tambang. Tapi gara-gara ada ancaman dari pesaing bisnis, Papa jadi parno. Dan tanpa aku tahu, dia nyewa seseorang buat jagain aku setiap hari. Hari itu, pagi yang biasa berubah jadi nggak biasa. Waktu aku turun ke ruang tamu, ada seorang pria berdiri di depan Papa. Kulitnya sawo matang, rambut disisir ke belakang tapi acak-acakan, pakai kemeja kotak-kotak dan sepatu yang kayaknya cuma dipakai kalau kondangan aja. Dia senyum kaku waktu lihat aku, lalu bicara dengan logat Jawa yang kental. Assalamualaikum Mbak Naya, saya Trimo. Mulai hari ini, saya ditugaskan jagalin sampean. Aku cuma bisa bengong. Sam siapa? Sampean, Mbak. Artinya, panjenengan, maksud saya Anda. Aku hampir ngakak, tapi Papa malah serius banget. Naya, mulai sekarang Mas Trimo yang akan mengawal kamu. Jangan banyak protes, ini demi keamanan. Dalam hati aku mengeluh, aku kira bodyguardnya kayak di film. Tinggi, berjas hitam, jalan tegap, dan pakai kacamata hitam. Tapi yang dikirim Papa malah Mas Trimo ini. Senyumnya ramah, tapi wajahnya polos banget. Bodyguard kok kayak penjual tahu bulat, gumamku pelan. Dan hari itu jadi awal dari segalanya. Trimo ternyata benar-benar niat kerja. Setiap pagi dia udah nunggu di depan rumah. Motornya tua tapi bersih. Mbak, ayo berangkat. Kalau telat nanti macet. Kadang dia ngingetin sarapan, kadang malah bawa bekal. Saya bawain aram-aram, Mbak. Di sini susah nemu sarapan murah kayak di kamping. Aku cuma senyum kecut. Tapi makin lama aku sadar, Mas Trimo ini beda. Dia mungkin lugu, tapi perhatiannya tulus. Gak pernah sekalipun dia ngeluh, meski aku kadang jutek. Suatu hari, aku lagi nongkrong di kafe mewah bareng teman-teman kuliah. Aku udah bilang ke Trimo, Mas, tunggu aja di luar ya, nanti aku kasih uang makan. Tapi nggak lama kemudian, malah dia masuk ke dalam kafe, jalan kikuk di antara meja-meja modern. Mbak Naya, ada orang nyari sampean di luar, katanya keras. Semua orang langsung nengok. Temenku bisik-bisik sambil nahan ketawa. Naya, itu siapa sih? Tukang servis? Aku pengen lenyap di telan bumi. Setelah keluar, aku bentak dia. Mas, jangan masuk sembarangan, malu tahu. Dia cuma nunduk. Maaf mbak, saya takut sampean kenapa-napa. Dan tak kenapa, aku nggak bisa marah. Ada sesuatu di nada suaranya. Tulus. Aku mulai lihat sisi lain dari Mas Trimo yang selama ini nggak kulihat. Sabar, perhatian, dan nggak pernah kasar. Hari itu hujan. Aku nggak bawa payung. Trimo udah nunggu di depan kampus, berdiri di bawah derasnya hujan sambil bawa motornya. Begitu aku keluar, dia buru-buru buka jaketnya dan nutupin kepala aku. Cepat mbak, jangan sampai basah, nanti masuk angin. Dia basah kuyup, tapi tetap senyum. Sepanjang jalan aku cuma diem, ngeliatin punggungnya yang basah. Sampai di rumah, aku bilang pelan. Mas, bajunya dikeringin ya, nanti sakit. Dia ketawa kecil. Wes biasa mbak, dulu tiap panen padi juga kehujanan begini. Dan malam itu, baru aku sadar, hatiku mulai berubah. Bukan karena kasihan, tapi karena aku nyaman. Beberapa minggu berlalu, perasaan itu makin tumbuh. Aku mulai nyari-nyari alasan buat ngobrol. Kadang pura-pura nanya hal nggak penting. Mas, kok motor mas bunyinya aneh? Atau pura-pura butuh bantuan? Mas, tolong bantu angkat barang dong. Trimo selalu nurut. Tapi dia juga selalu jaga jarak. Sopan, tapi terasa dingin. Aku bingung.
Kadang ngerasa dia suka juga, tapi selalu menahan diri. Sampai suatu malam, aku nggak sengaja dengar papa ngomong sama dia di ruang kerja. Suaranya pelan, tapi cukup buatku dengar dari tangga. Papa, Trimo, kamu yakin nggak mau bilang ke Naya siapa kamu sebenarnya? Trimo, belum waktunya pak, saya cuma pengen jagain dia. Baiklah, tapi ingat, kalau waktunya tiba, kamu harus jujur. Aku langsung merinding. Apa maksudnya? Siapa sebenarnya Trimo? Beberapa hari kemudian, semua berubah. Aku baru keluar dari butik waktu dua orang laki-laki aneh nyergap aku. Mereka narik tanganku dan maksa aku masuk ke mobil. Aku teriak sekuat tenaga. Tapi sebelum mereka sempat dorong aku ke dalam, ada seseorang datang dari belakang. Tendangan keras menghantam salah satu dari mereka. Trimo. Dia ngelawan dua orang itu sendirian. Gerakannya cepat, penuh tenaga. Nggak kelihatan seperti orang kampung biasa. Akhirnya polisi datang dan nahan para pelaku. Aku lihat tangan Trimo berdarah. Mas, luka tuh. Dia malah ketawa. Ah, cuma lecet. Di kampung sering kena sabit lebih parah dari ini. Aku gemetar. Kalau Mas nggak datang tadi, aku mungkin udah diculik. Dia menatapku pelan. Saya nggak bakal biarin sampean kenapa-napa. Dan malam itu, aku menangis diam-diam. Bukan karena takut, tapi karena sadar aku udah benar-benar jatuh cinta. Beberapa hari kemudian, aku beranikan diri ngomong jujur. Kita duduk di taman belakang rumah, disenari lampu taman kecil. Aku bilang pelan, Mas, kalau aku bilang aku suka sama Mas, Mas marah nggak? Dia terdiam lama, lalu berkata dengan nada rendah, Mbak, sampean itu langit, saya ini cuma tanah, cinta saya nggak pantas buat sampean. Hatiku langsung hancur. Kenapa sih Mas selalu ngomong kayak gitu? Aku nggak peduli siapa kamu, aku cuma peduli sama hati aku. Dia nunduk, nahan air mata. Karena sampean belum tahu siapa saya sebenarnya. Keesokan harinya, aku desak Papa untuk ngomong terus terang. Papa akhirnya cerita. Trimo itu bukan cuma bodyguard, Naya. Dia anak sahabat Papa, almarhum Pak Sarwo. Orang yang nyelamatin Papa waktu perampokan 15 tahun lalu. Ayahnya meninggal saat nyelamatin Papa dan terakhir kali dia bilang cuma satu hal. Tolong jaga anak saya. Aku tertegun. Jadi, Mas Trimo tahu semua itu? Iya. Dia nggak mau kamu tahu karena takut kamu kasihan, bukan tulus. Aku langsung lari keluar. Hujan turun deras dan aku nemuin Trimo lagi duduk di pos depan. Mas, kenapa nggak bilang dari dulu? Dia nunduk. Karena kalau sampean tahu, sampean bakal ngelihat saya bukan sebagai Trimo yang jagain sampean, tapi anak dari orang yang nyelamatin bapak sampean. Aku nangis. Aku nggak peduli siapa kamu, Mas. Aku cuma tahu aku sayang sama kamu. Trimo diem lama, lalu mendekat. Saya juga sayang, Mbak. Tapi saya takut. Takut kehilangan pekerjaan. Takut bikin sampean susah. Aku menggenggam tangannya. Aku nggak peduli apa kata orang. Aku cuma pengen sama Mas. Malam itu, aku ngomong sama Papa. Aku bilang, aku tahu Mas Trimo orang baik, Pak. Aku nggak minta disetujui sekarang. Tapi tolong jangan larang aku deket sama dia. Papa diam lama, lalu menghela saap. Kamu keras kepala kayak ibumu. Tapi Papa lihat sendiri gimana dia jagain kamu. Baiklah, tapi dia harus buktikan bahwa dia sungguh-sungguh. 2 minggu kemudian, Papa manggil kita berdua ke ruang tamu. Trimo, kamu mau tetap kerja di sini? Kalau masih diizinkan, Pak. Baik, tapi mulai sekarang, kamu bukan cuma jagain Naya sebagai bodyguard. Trimo bingung. Maksudnya, Pak? Papa menetap senyum. Mulai sekarang, jagain dia sebagai calon menantu saya.
Aku hampir nggak percaya. Trimo bengong, lalu senyum malu. Papa menepuk bahunya. Kamu layak, Nak, karena kamu nggak pernah pura-pura jadi orang lain. Setahun kemudian kami menikah di taman belakang rumah. Sederhana, tapi hangat. Trimo melamar aku dengan cincin perak yang dia beli dari hasil tabungannya sendiri. Saya mungkin nggak bisa ngasih sampean berlian, Mbak. Tapi saya janji bakal jagain sampean seumur hidup. Aku menatap matanya dan tersenyum. Aku nggak butuh berlian, Mas. Aku cuma butuh kamu. Malam itu, hujan turun lembut di atas taman. Dan di bawah langit yang sama, kami bersumpah saling menjaga. Aku sadar, cinta sejati bukan tentang kaya, tampan, atau keren.